Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pemirsa Spenfy TV? Kali ini kita sudah kedatangan tamu di studio kita, Bapak Ahmad Fauzan Yusman. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau saat ini adalah mahasiswa doktoral, jadi calon dokter termuda ya. Amin. Dan nanti kira-kira umurnya kalau tamat umur Ya berapa? 29 lah. Udah 9 ya, udah 9. Mudah-mudahan lancar ya, Lancar. Pak. Ya? Amin. Dan beliau memiliki background sebagai guru kesenian. Namun yang menarik dari beliau adalah beliau sudah berkecimpung di dunia broadcast. Karena pada tema kali ini kita akan mengangkat tema seputar broadcast, seputar public speaking, yang mana narasumber kita di sini adalah orang yang betul-betul profesional dan sudah banyak jam terbangnya, ya betul gitu ya Pak ya. Dan beliau ini sedikit kita informasikan buat pemirsa semua, kerja di beberapa tempat stasiun radio, dari stasiun radio sekolah, kemudian MC juga sering ya. Ya beberapa kali MC, kemudian beliau punya ilmunya lah pokoknya. Kita akan langsung tanya-tanya nih berkaitan dengan broadcast tadi. Jadi mungkin diceritakan sedikit gimana sih dulu belajarnya dari mana, terus pengalamannya itu udah kemana-mana saja atau apa saja yang sudah di. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Endar. Jadi dunia broadcast ini sebenarnya cukup dekat dengan kita masyarakat. Awal terjun di dunia broadcasting ini itu waktu SMA. Oh, tapi udah artinya waktu SMP itu sudah sering dengar radio. Kebetulan kan belum ada gadget ya. Oh iya, dulu Ya, zaman-zaman kita dulu zaman dulu kan belum ada gadget. Jadi pergaulan sekota Padangpanjang itu salah satu kita cari link, cari pertemanan itu melalui radio. Nih kebetulan kan ada beberapa stasiun radio di kota kita. Nah itu SMP udah mulai dengar, udah mulai ngabisin pulsa buat request lagu gitu kan. Iya, dulu kan ada tuh nelpon terus kirim salam. Iya, kirim salam. Ada kartu juga ya yang kita beli ya. Melalui SMS atau melalui telepon langsung kan. Nah itu ketertarikan. Jadi di SMA waktu itu masuk SMA. Tapi di SMA tempat saya sekolah itu kan nggak punya radio. Jadi di sekolah tetangga ada radio gitu loh. Di sekolah SMA juga. SMA juga, tapi sekolah tetangga. Okay. Nah, jadi karena pertemanan itu juga, akhirnya setelah cari-cari, mulailah memberanikan diri. Waktu itu banyak hal kekurangan ya, Pak. Contohnya seperti ini. Kita orang Sumatera Barat kan punya logat khas. Iya. Ada dialek khas. Ada dialek khas dan itu nggak boleh ya. Susah untuk dihilangkan pastinya. Kata orang bahasa Inggris native speaker gitu kan. Iya. Okay. Kayak ada huruf E gitu ya. Jadi setelah ketertarikan di awal tadi ketika kita dengar radio kok dia ngomong tuh lancar dan kita ketawa, ditambah lagi dengan penasaran bentuk orang siaran itu gimana sih gitu, kok bagus banget suaranya gitu kan. Itu menambah ketertarikan. Akhirnya tahu kalau ada radio di sekolah tetangga, ya karena memberanikan diri ya kan, terus akhirnya masuk di tes, melamar jadi penyiar di sana. Artinya waktu itu satu-satunya penyiar non sekolah tersebut. Jadi gitu. Dari sekolah lain. Ya? Dan langsung diterima kayak gitu. Oh, waktu itu karena butuh mungkin kali ya. Butuh dan kita tunjukkan kemauan kita ini buat pendengar atau adik-adik mungkin yang ada di rumah. Kalau kita tunjukkan kemauan kita itu pasti ada kesempatan. Akhirnya bergabung di sana, mulai training. Itu pun training nggak terlalu diapakan ya, artinya nggak terlalu dibina artinya memang banyak belajar secara otodidak dan ditambah lagi jam terbang. Jadi tapi basic-basicnya di training dikasih lah ya. Itu basic-basicnya gimana opening, closing. Iya, gitu, itu ada itu ya? teknis siar sih dasar lah gitu ya. Ada istilahnya
skrip, kalau kita baca Skrip. skrip gitu kan. Oh, Kalau iya. misalkannya pergi ke stasiun televisi, kalau kita baca skrip itu tulisannya besar, kalau koma itu garis miringnya 1, kalau titik itu garis miringnya 2. Penyesuaian kayak gitu. Oh gitu. Jadi beda ya sama yang teks buku gitu? Beda. Jadi kalau kita Emang baca harus begitu ya? normal gitu kan Iya. titik ya. Iya. Itu susah membedakannya. Kadang-kadang terbaca atau. Padahal iya. maksudnya adalah koma. Satu garis itu iya, koma, satu garis, dua itu garis itu titik. adalah titik. Jadi harus ada penyesuaian di saat itu ya? Penyesuaian sekali. Setelah itu, setelah baca skrip, udah lama itu baca skrip, baru namanya siaran apa namanya ya, siaran secara spontan. Nah itu butuh waktu, artinya terkadang kita mencari informasi dari internet, dan informasi dari internet itu kan bersifat tulisan. Iya. Nah itu bagaimana caranya teks yang 1 kata, 2 kata, 3, 4 kata itu bisa jadi 10 kata ketika kita ucapkan. Dan kadang-kadang untuk beberapa announcer, kita sebutnya penyiar itu announcer, oke. Itu nggak gampang menghidupkan kalimat teks itu menjadi kalimat verbal. Yeah. Nah itu butuh waktu. Dan butuh jam terbang ya? Butuh jam terbang. Itu berarti kita memang penyiar itu rata-rata berarti dia bagus dalam merangkai kalimat itu, harus dia harus pintar jadi gitu rumusnya kayak gini Pak. Jadi rumusnya itu dalam 1 kata jadi 2 kata, 2 kata jadi 3 kata, dan seterusnya. Begitu. Jadi semakin bagus kata-kata yang bersifat tekstual itu kita verbalkan. Itu kan rumusnya di bahasa Indonesia ada ya, SPOK, atau kita balik nanti posisinya itu bisa. Itu dalam bentuk kalimat, belum lagi paragraf, belum lagi dalam bentuk informasi secara keseluruhan. Gitu ya. Nah menarik nih, masalah yang tentang announcer atau penyiar radio tadi ya. Saya juga baru tahu, mungkin pemirsa juga baru tahu bahwa ada penggunaan koma, titik itu ternyata dirubah ya. Dan itu standarnya? Standar. Itu standar semua radio pasti menggunakan itu? Bahkan televisi iya, barangkali televisi juga ya? menggunakan. Jadi kalau televisi itu kan ada yang kontrolnya dipegang ya. Itu bentuk teksnya besar-besar dan iya, kayak yang teleprompter itu ya. Betul. Gitu ya. Terus yang tentu juga kayaknya si penyiar juga belajar tentang intonasi ya. Itu ada nggak sih pengaturan intonasi itu dipelajari, dan ada tata cara penggunaan intonasi? Ada. Sebenarnya secara dasar ada 3. Ada tiga bentuk intonasi. Sebelumnya sebenarnya bukan intonasi sih. Apa namanya? Artikulasi yang contohnya penggunaan itu kan jadi itu jadi itu emang harus didengar, dan beberapa rujukan itu harus ke seorang penyiar yang bagus itu memang banyak rujukan. Artinya kita dengar, kalau dulu memang susah, hanya beberapa akses radio nasional yang bisa kita, contohnya RRI atau Prambors atau beberapa radio. Sekarang udah gampang, udah canggih. Bisa online. Bisa dengar dari kota-kota manapun ya. Di negara dunia manapun bisa kita dengar, dan ini seharusnya harus banyak lagi nih para announcer yang punya kapasitas dan kapabilitas yang bagus. Nah setelah itu baru intonasi. Intonasi sebenarnya ada 3 jenisnya. Ada yang kata orang do re, ada yang do re mi, ada yang do re mi fa sol la si do. Kalau untuk do re itu biasanya di acara yang sangat formal, misalnya wali kota atau apa gitu. Contohnya tamu undangan yang terhormat. Nah gitu, cuman dia nadanya tuh flat 1-2 langkah aja dalam do re, misalnya kata do re. Jadi pakainya paling seperti di acara formal. Acara formal, protokoler, wali kota, contohnya gitu. Betul. Ya. Wisuda termasuk ya? Wisuda termasuk ya. Jadi itu lebih formal, kaku, dan kata-katanya pun pilihan. Dalam satu kalimat itu dia punya bobot yang, artinya dia nggak menggunakan kata-kata yang nggak baku, dia tertata lah gitu. Standar. Yeah. Nah setelah itu ada yang namanya do re mi. Itu biasanya digunakan sama VO nih, atau voice over. Dari Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 9 komplek gitu, misalnya kayak gitu kan. Itu biasanya ada do re mi-nya. Kebanyakan orang sudah bisa menggunakan. Banyak orang yang sudah menggunakan do re mi ini. Terus baru ada do re mi fa sol la si do. Itu kebanyakan yang MC yang kita dengar sehari-hari ya.
apakah itu MC dari acara pernikahan, MC televisi, reality show gitu, seperti itu. Tapi dia tetap ada pola ya, walaupun yang do re mi fa sol la si do ya. Iya. Itu ya? Tapi dia tetap ada polanya, tetap ada intonasi, tetap ada penekanannya. Contoh dari kata apa itu sebenarnya banyak dari kata apa, dari kelebihan bahasa Indonesia itu. Termasuk bahasa Mandarin juga. Dia menggunakan intonasi, artinya satu intonasi dia berbeda makna. Sheng Tiao. Sheng Tiao. Ya kan? Jadi itu salah satunya beda dengan bahasa lain yang bagaimanapun intonasinya dia tidak akan berpengaruh terhadap maknanya. Indonesia itu termasuk termasuk. Dan memang ya saya lihat itu selain dia bisa menggunakan memilih kata si penyiar atau pembawa berita ya, pembawa acara atau host itu ya, dia harus bisa menggunakan penekanan dan nada-nada gitu ya. Karena itu bisa mempengaruhi apa yang disampaikan, bisa menghidupkan apa yang dia. Betul. Tapi yang menarik memang di radio orangnya nggak kelihatan, tapi kita bisa menikmati, ya kan? Itu menarik sebenarnya kalau kita bicara, kalau khususnya radio, di radio ini sebenarnya nggak sama kayak televisi ya. Televisi artinya dia punya tim produksi, ada editor, ada manajernya, ada stage manajernya, banyak. Ada lightingnya, ada macam. Tapi kebanyakan kalau untuk announcer radio, nggak sangat banyak justru dia siaran solo. Dia ngatur sendiri. Jadi gitu. Mulai dari jadi hubungannya dengan mic, dengan mixer, dengan susunan lagu, dengan pendengar. Belum lagi kalau dia buka open materi, belum dia lagi nanti buka requestan. Jadi kalau salah satu profesi yang multi talent itu ya announcer. Artinya dia nggak gaptek, secara teknologi dia bagus, secara sosial dia juga bagus. Benar-benar. Dan kebanyakan radio tuh mungkin hampir 100% tuh live ya. Live ya, beda sama TV. TV kan jarang-jarang yang live ya. Hanya beberapa, contohnya radio broadcast ya. Betul. Contohnya radio misalnya acara sih yang rekaman saya dengar itu palingan ada sih tapi jarang. Drama ya. Paling drama radio. Iya, jadi memang tantangannya lebih. Betul. Jadi kalau misalkannya mungkin ada pemirsa yang di rumah mendengar seorang announcer itu, dia akan melepaskan apa yang pribadi si announcer itu sendiri. Mau dia ada permasalahan apapun, ketika dia mengudara, ya udah dia mengudara. Dia akan melupakan semua masalah pribadinya. Dia fokus terhadap apa. Contohnya ribet banget. Kita apalagi dengan waktu. Itu kan hitungannya waktu, menit per menit gitu loh, detik per detik. Habis lagu misalnya antara lagu satu dengan lagu satu, di antara misalkannya lagi opening antara satu lagu ke bagian tengah itu kita harus ngomong sekian detik. Akhir kata kami ini misalnya kan, itu sebelum lompat ke lagu selanjutnya dia harus menyelesaikan perkataannya dengan sempurna, dan itu butuh. Belum lagi setelah itu dia tarik tuas, biasanya kan dia harus tarik tuas. Atau misalkannya di antara pertengahan lagu itu dia harus ngasih informasi gitu kan. Dia harus multi talent ya. Itu nggak otomatis ya, saya pikir. Enggak. Begitu penyiarnya ngomong, musik akan otomatis turun. Enggak ya, jadi harus diatur ya. Itu lucu sekali malah kalau misalnya ada seperti itu. Mungkin hanya beberapa stasiun dan dioperatorkan mungkin. Artinya ada yang operator dia cuma ngomong. Tapi kebanyakan dikerjain sendiri ya? Iya, ketika penyiar announcer radio yang berbasis solo itu dia contohnya dia ngambil nafas pun misalnya kan lagi haus atau apapun dia bisa dia naikin lagu, diangkat lagi gitu kan. Backsoundnya menjelang backsoundnya habis dia harus berarti para pendengar lagu selanjutnya kita dengarkan. Nah, gitu tuh emang. Atau misalkannya keburu waktu azan misalnya. Azan kan jamnya kan beda-beda ya. Iya, betul. Terus sebelum notis azan berbunyi, dia harus cepat menghabiskan durasi perkataannya. Kalau enggak, dempet. Dempet. Gitu ya. Oke, ini menarik sekali ya. Dan kita lihat sih, banyak
itu dari penyiar-penyiar terkenal di radio itu kan merambah ke jadi artis atau kebanyakan jadi MC atau jadi host gitu ya. Betul. Itu sebetulnya ya, itu seberapa berpengaruh sih si penyiar itu, ilmu penyiar untuk bisa jadi seorang MC? Apa ini memang signifikan? Memang dibutuhkan, ilmu-ilmu penyiar itu memang dibutuhkan di MC? Pasti. Atau kebalikannya, gimana sih sebetulnya? Pasti. Jadi ketika banyak ya seperti kayak Indy Barens, Indra Bekti gitu ya. Termasuk yang duo yang di Net TV, Desta sama Vincent. Ya, itu banyak lagi beberapa dan mereka berangkat Danang Darto, berangkat Dedis. Betul. Berangkat dari radio. Yeah. Dan sampai sekarang pun mereka masih dua-duanya. Maksudnya hanya beberapa teman-teman penyiar presenter itu yang maksudnya setelah dia masuk ke TV terus dia berhenti. Rasanya selama ini saya mendengar tetap saya lihat itu Desta tetap tiap hari tiap pagi ada Dina. Sekarang Darto balik ke radio sama Danang. Jadi artinya segmen kali ya. Segmen radio tuh punya segmen khusus dan batu loncatannya ketika seorang presenter bagus dia bisa menguasai panggung, bisa aja jadi presenter. Tapi memang bisa di MC. Berarti ini memang dibutuhkan skill yang di radio itu memang dibutuhkan sebagai host yang nyata ya pasti ya. Betul. Tapi kalau di radio kan kita bisa aja ngomong tapi sambil mungkin tangannya gini. Tapi kalau kita jadi host kayak di sini misalnya di TV kan tata gestur, betul. Badan kita, ekspresi wajah kan juga harus dipelajari ya. Terus harus diperhatikan betul ya. Betul. Gitu ya. Mungkin tingkatannya mungkin sudah lebih lagi dibanding radio barangkali. Iya, artinya contohnya gini, kalau yang seperti dibilang di awal, kalau di stasiun televisi itu berarti dia kru, dia udah mikirin. Jadi ada yang ngatur, ada yang close, itu udah mas terbantu. Berarti dia cuman mikirin performance dia sebagai presenter. Ada itu plus aja. Minus lah ya. Ada plus minus. Tapi kalau misalnya announcer solo khususnya, memang kadang-kadang untuk beberapa program contohnya yang butuhkan keahlian khusus, contohnya program baca pantun, balas pantun, itu kan keahlian yang nggak penyiar TV pun nggak selalu bisa ya kan. Atau misalnya dia biasanya nih kalau di radio tuh curhat-curhatan ya kan. Berarti kan dia harus menguasai psikologi pendengarnya supaya apa solusi. Walaupun solusinya sebenarnya general tapi gitu kan. Iya, betul. Itu sih. Iya. Nah, menarik ya. Nah, yang mungkin kita masuk ke segmen terakhir ya gitu. Berkaitan dengan tadi kita bisa sudah bercasting, penyiar, kemudian ada MC, host. Ini kan berkaitan dengan dunia public speaking. Dan mungkin pendengar kita di Span5 TV, penonton kita nih ada yang pengen sebetulnya, tapi dia belum punya bermasalah dengan kepercayaan diri. Kan kepercayaan diri itu beda-beda ya. Ada anak yang mungkin kalau siswa di sini ada yang memang sudah alaminya punya bakat tampil di depan, tapi ada yang tidak. Tapi mungkin yang tidak tampil di depan sebetulnya dia jangan-jangan dia sebetulnya dalam penyampaian artikulasi mungkin dia lebih bagus, pemilihan katanya dia lebih bagus, cuman dia nggak berani. Nah, punya tips nggak Pak Izan nih, ingin kasih tahu sama pemirsa kita bagaimana tipsnya bagi yang pengen bergelut mempelajari tentang public speaking tapi terkendala dengan tidak percaya diri, masih belum percaya diri untuk ngomong di depan orang banyak. Karena walaupun di radio ngomong sendiri juga butuh percaya diri yang karena kita sadar kita didengar kan sama orang banyak kan. Ya, berdasarkan pengalamannya barangkali. Sebenarnya kalau dibilang pemalu, saya pribadi pun pemalu sebenarnya. Oh iya, kelihatan ya. Pemalu. Tapi ya gitu, ketika kita udah belajar untuk minimal mengemukakan pendapat lah. Anak-anak kita memang buat pemirsa yang khususnya masih pelajar, belajar untuk mengemukakan pendapat. Jadi sampaikan dulu, gitu kan, sampaikan dulu. Nanti kalau sudah belajar menyampaikan sesuatu, kadang-kadang kan orang kan tahapannya seperti ini, menyampaikan sesuatu, tapi yang dia sampaikan itu nggak sama dengan apa yang dia pikirkan. Nah, itu memang harus dicoba. Nanti baru setelah dia menyampaikan sudah bisa menyampaikan apa yang dalam pikiran, baru saya ingat itu kata istilah bahasa Inggrisnya, tapi terjemahannya itu
katakan apa yang kamu pikirkan, tapi jangan pikirkan apa yang kamu katakan. Jadi kalau kamu pikirkan itu terlalu lama, itu kan katakan aja, ngomong aja. Nanti setelah itu memang harus banyak referensi. Ya, ditambah dengan teknologi sekarang itu di rumah pun tanpa guru pun sekarang orang udah bisa belajar. Jadi pokoknya harus gunakan kesempatan arus deras informasi ini untuk mencoba untuk belajar. Nanti memang dibutuhkan nanti ada media, ya kan. Termasuk adanya Span 5 TV ini kan salah satu media sangat bagus sekali untuk siswa di SMP Negeri 5 Padang Panjang, umumnya di Kota Padang Panjang mungkin bisa belajar, sering-sering dengar baca artikel. Dulu kalau saya tuh masih ingat kalau lagi di kamar itu ya ngomong sendiri gitu, atau di kamar mandi lah, kalau yang kata orang kan penyanyi itu kan dari kamar mandi ya. Sama kalau kita juga lagi atas sendiri atau apa, terus coba ngomong, dengarkan apa sih kata-katanya gitu. Kadang-kadang kita akan lebih lancar untuk mengutarakannya. Jadi dicoba. Jadi ilmu speak ini ilmu berbicara ini kita sebut seperti itu memang dicoba. Ya, berarti intinya harus berani dicoba dulu. Ketika sudah berani, nanti bisa dipelajari teori-teori yang lain, ya, seperti gimana cara mempengaruhi opini orang, gitu ya, menggiring opini ya, menggunakan intonasi, penekanan, jeda, kan ada juga deh. Ada. Kapan kita berhenti, sebentar berapa detik, gitu ya. Termasuk nanti baca psikologi lawan bicara kita, apakah dia lagi mood atau enggaknya itu bisa, sangat bisa. Dari gestur yang kita ajak bicara, apalagi yang dari radio gitu kan. Radio itu misalnya gini, contoh dikit misalnya, ketika lawan bicara kayak itu tanya jawabannya singkat, kabarnya gimana, jawabnya cuma 1 kata 2 kata, berarti dia nggak mau lagi ditanya lanjut. Nah itu ada ilmunya, ada khususnya nanti. Tapi kalau dia jawab lebih dari 4 kata 5 kata, berarti dia open, artinya silahkan tanya lagi. Tapi kalau misalnya lawan bicara kita tanya 1, 2, berarti dia nggak mau tanya lagi. Tapi mungkin ada juga cara tekniknya biar orang yang sedang menutup diri jadi kebuka. Bisa ya. Ada cara. Nah itu mungkin bisa dipelajari bagi siapa yang berminat. Nanti kita juga rencana buka nih di Span 5 TV siapa siswa-siswa yang berbakat di bidang broadcasting. Kita terima dulu, nanti kita akan ajar semua bidang yang diperlukan di broadcasting, termasuk salah satunya bagaimana jadi host, pembicara, ilmu public speaking, voice over termasuk hal gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Ya, pemirsa Span 5 TV dimanapun berada, demikian talkshow singkat kita. Mudah-mudahan informasi yang diberikan bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk penonton baru dari channel kami, silakan tekan tombol like, subscribe, dan share. Terima kasih Pak Izan, semoga sukses selalu. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di program acara talkshow berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.